Ini kalian, Muhammad sama aku udah aman di sini, udah aku jaga. Ada keluarganya di sini walaupun beda agamanya, tapi keluarganya ini bantuin dia, jagain dia. Jangan sampai kalian bawa dia ke sana, ya. Nggak, kalian jaga dia baik-baik. Mending tinggalin dia di sini, kami yang jaga. Kami kuat, siap jagain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, coba kau bayangin, tiba-tiba ada orang yang ngajak kau sumpah setia. Dia bilang gini, contoh aja, Yudi, gimana kalau kita sumpah setia, mau nggak kau? Kau bela aku kayak kau bela orang tua kau, istri kau, anak kau. Sebaliknya aku pun bela kau kayak aku jagain anak-anakku, jagain adik-adikku semualah, istriku. Mau nggak kau? Kira-kira mau nggak kalian ada orang ngajak sumpah setia kayak gitu? Ayo ikut sama kami, mau nggak? Nah, itulah yang terjadi sama Nabi Muhammad SAW setelah yang sebelumnya gue ceritakan jumpa dengan sekelompok dari Bani Khazraj, di mana mereka mau ngajak Nabi untuk sumpah setia, mau baiat Nabi, ajak Nabi pindah ke Madinah. Dan proses baiat Aqobah ini menurut gue sangat sakral dan sangat, gue aja bacanya merinding gitu, karena bener-bener tarik ulur. Ini suatu hal yang nggak biasa, bukan yang biasa-biasa, ini hal yang besar, ini luar biasa kayak gitulah. Nah, gimana proses Baiatul Aqobah ini? Langsung aja gue ceritain. So, hayya nabda'ul qissah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada lillahi dah. Jadi 12 orang dari suku Khazraj yang pertama jumpa Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beriman kan. Karena semudah itulah orang-orang Madinah menerima Islam, karena memang hati mereka baik, lembut. Dan faktor lain, faktor dari luar, mereka tuh sering banget ditakut-takutin sama orang Yahudi kan. Jadi nanti ada nabi yang akan bentar lagi diutus, kami akan perangi kalian sama nabi itu, kami beriman sama nabi itu. Orang-orang Khazraj atau orang-orang Madinah yang selalu dicekokin info ini, tiba-tiba mereka jumpa nabinya, maka mereka langsung beriman. Gampang banget kan. Berimanlah mereka, kemudian mereka balik ke Madinah. Sampai-sampai mereka di Madinah pun berdakwah. Di antaranya ada sahabat Nabi yang bernama As'ad bin Zurarah. Bahkan As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah orang yang pertama kali mengimami sholat Jumat di Madinah. Masya Allah. Sholat Jumat pertama di Madinah itu imamnya As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala itu jumlah mereka ada 40 orang cuy. As'ad bin Zurarah ini berdakwah juga ke Madinah, sampaiin tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat perkembangan ini, beliau kirim utusannya. Dan ini juga tokoh yang sangat gue idolakan cuy. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Mus'ab bin Umair ini dipanggil sebagai mukri atau qori'nya para sahabat kan. Dan luar biasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu ini, lu bayangin ya, ada orang kaya, anak orang kaya, punya semuanya. Kalau sekarang ya kita bayangin ada bocah punya mobil, punya rumah bagus, apapun yang diingin-inginin anak muda zaman sekarang dia punya. Nah, kalau disebutkan dalam riwayat, kalau Mus'ab bin Umair itu parfumnya paling wangi sekota Mekah. Ibunya itu support banget ke Mus'ab. Nah, dia tinggalkan itu semua demi bisa ikut Nabi Muhammad SAW. Karena kan keluarganya nggak setuju. Kalau kau Islam, ya nggak bisa support lagi, sampai dia tinggalkan, saking dia berimannya sama Nabi Muhammad SAW. Selama di Mekah dulu dia tinggalkan itu semua. Sekarang dia jadi pemuda, ini orang tetap ganteng kan, cuman dia miskin cuy. Jadi miskin, dia tinggalkan itu dunia, hartanya. Jadi dia bajunya itu benar-benar apa yang ada dia pakai aja, Mus'ab bin Umair nih. Makanya sangat layak sekali Mus'ab dikirim oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke kota Madinah. Layak banget cuy. Dan gue benar-benar takjub gitu sama Mus'ab. Lu bisa nggak kayak gitu? Kira-kira lu bayangin aja, lu bisa nggak kayak gitu? Lu tinggalin semua dana-dana dari orang tua lu. Nah, mungkin kayaknya susah. Nah, saat Mus'ab bin Umair mulai berdakwah, ditemani sama As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdakwah. Di antaranya mereka berdakwah ke perkampungan Bani Ashal, di mana di situ pimpinan mereka itu ada dua, yakni Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu dan
Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, tatkala ini mereka masih kafir. Saat Mus'ab mulai kumpul-kumpul, kasih wejangan, ceramah ke sahabat-sahabat di Madinah yang mulai masuk Islam, maka Sa'ad bin Mu'ad melihat ini apa ini? Pergerakan apa ini? Ada apa ini? Kok baru ini gitu kan? Maka dia kirimlah Usaid bin Hudair. Dia bilang, Usaid bin Hudair, coba tengok ini si As'ad bin Zuroroh ini. Ternyata As'ad bin Zuroroh sama Sa'ad bin Mu'ad ini sepupuan cuy. Maknya As'ad bin Zuroroh ini bibinya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kenapa dia nggak mau pantau sendiri? Dia suruh Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia bilang gitu, ini sepupuku, aku nggak mau ribut gitu, udah kau aja lah yang maju, gitulah ya bahasanya. Akhirnya ya udah, datanglah Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu ke tempat As'ad bin Zuroroh dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhuma sedang kumpul-kumpul. Nah, Usaid bin Hudair ini datang bawa tombak, ceritanya ini mau bubarin kajian nih, kajiannya Mus'ab ya. Kajiannya Mus'ab. Ya kan Mus'ab bin Umair lagi kajian ini di Madinah. Nah, datang si Usaid bin Hudair belum syahadat nih, mukanya masih merah nih, mutasaktiman. Datang bawa tombak. Apa kalian ini kumpul-kumpul gitu kan. Lihat, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu pintar sekali nih. Dia bilang, "Afatak udah watasma, duduk dulu lah, dengar dulu. Kalau menurut kau cocok, ambil. Kalau nggak cocok, ya udah, tinggalin." Nah, bahasanya gitu, simple kan Mus'ab kan. Oh, boleh lah, boleh kalau gitu, kata si Usaid bin Hudair, yang sahabat yang marah tadi yang mau bubarin kajian. Ya udah, duduklah dia. Kira tatkala si Usaid bin Hudair sudah duduk, dikasihlah wejangan sama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, ceramahin. Dan sahabat yang melihat, mereka sudah melihat wajah si Usaid bin Hudair ini, Masya Allah, ini Islam nih, karena terlihat dari wajah, pantulan wajahnya itu udah Masya Allah, ini apa ini yang kalian bawa, ini bagus sekali nih, kayak gitu kan. Tercermin dari wajahnya, hatinya menerima Islam. Akhirnya setelah Mus'ab ceramah, si Usaid bin Hudair bilang, ini Masya Allah bagus sekali yang kalian bawa ini ya, ternyata ya. Cuman cara aku bisa ikut kalian, cuman cara aku bisa masuk Islam? Ya udah, disampaikan, kau syahadat, terus mandi, terus sholat 2 rakaat, nanti kami pimpin. Akhirnya mu'alaf, masuk Islam si Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan setelah dia masuk Islam, dia sampaikan, di belakangku ada pimpinan yang lebih besar lagi. Kalau ini orang masuk Islam ya, nggak ada satupun kaumnya yang nggak bakal masuk Islam, pasti ikut dia masuk Islam. Boleh, oke ya, kalian siap ya hadapin dia ya? Iya, ku atur caranya biar dia datang ke sini, kata Usaid bin Hudair. Jadi ini mau atur strategi, jadi bukan bohongin ya, atur strategi. Oke, siap, kami tunggu, kata Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zuroroh. Hafalin nih nama-nama ini ya. Ini nama-nama sahabat penting ini di kota Madinah cuy. Jadi harus hafal. Nah, pulanglah Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu menuju ke tempatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Mu'ad lagi kan, lo harus hafal. Ini sahabat yang luar biasa ini cuy. Masya Allah, kibarnya kaum Ansor ini kan. Pemukanya kaum Ansor. Saat balik si Usaid bin Hudair, saat udah lihat nih, sumpah aku, kata dia, beda muka anak ini. Pertama tadi kan marah kan, mau ngamuk, mau bubarin kajian ini orang nih. Kok sekarang mukanya udah adem kali. Bahasanya kayak gitu coba. Laqad ja'akum Usaid bi ghairi wajhin. Pokoknya Usaid itu datang dengan wajah yang beda saat dia pergi tadi. Itu bahasanya. Jadi kok mukanya udah adem sekarang nih, ada apa ini? Sampein lah. Cemana, kata Sa'ad. Aman. Ternyata aman kok, nggak ada aneh-aneh mereka. Terus tapi, kata Usaid bin Hudair, mulai nih taktiknya nih, strateginya. Tapi aku dengar ada kaum Bani, aduh lupa gua, musuhnya si Sa'ad bin Mu'ad. Ada satu kaum ini mau bunuh si As'ad bin Zuroroh. Orang ini gondok sama kau dan tahu kalau sepupumu ini sedang bikin ajaran baru. Jadi orang ini mau serang As'ad bin Zuroroh. Plus karena gondok sama kau, Sa'ad bin Mu'ad, kata Usaid bin Hudair. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad ini, dia nggak mau kan saudaranya, sepupunya terluka gara-gara dia kan. Ambil mana tombak kau tadi, sini. Diambil tombaknya Usaid bin Hudair, pergi dia, ayo dari sana, pergi lihat si As'ad bin Zuroroh, kata Usaid. Pergilah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu menuju ke tempat As'ad bin Zuroroh. Dia mau lihat apakah benar si kaum ini mau bunuh As'ad bin Zuroroh kan. Sampai di tempat As'ad bin Zuroroh dan Mus'ab bin Umair, dia lihat
kok nggak ada apa-apa, mana ini si kaum suku yang mau merangin si As'ad ini, kata dia. Kok dia lihat, gue di prank ini sama Usaid bin Hudair nih, dijebak gue nih biar kesini nih. Waduh, akhirnya saat si As'ad bilang, ayo sini Sa'ad bin Mu'ad, duduklah gitu. Sa'ad bin Mu'ad masih tenangin diri, dia bilang gini ke As'ad bin Zurarah, kalau bukan karena kau sepupuku, nggak aku biarin kau nih kayak gini-gini. Nggak aku biarin kau bertingkah kayak gini, As'ad. Karena kau sepupu, anak bibiku, makanya aku biarin kau, aku diamin kau, kata Sa'ad bin Mu'ad kan. Ya udah, duduk dulu, dengerin dulu nih, dengerin si Mus'ab bin Umair. Dia mau ngomong, dengerin dulu. Si Mus'ab bilang, ya udah duduklah. Kalau setuju, kalau cocok menurut kau, ambil. Kalau nggak, tinggalin. Ya udah, bolehlah, kata dia sambil marah gitu. Ya udah, bolehlah. Duduk deh. Saat dia dengerin cerita ini, sampein ceramahnya si Mus'ab bin Umair, dalam hatinya nih udah kelihatan nih, sahabat juga ngeliat nih, wah terima nih, masuk Islam nih, kelihatan nih mukanya cerah gitu kan. Pas selesai Mus'ab bin Umair cerita ceramah, dia bilang, "Cemana cara aku masuk Islam?" Alhamdulillah, kau syahadat, kau mandi, sholat 2 rakaat, dibantu di proses Islam, masuk Islam lah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, ini Sa'ad bin Mu'ad ini ya cuy. Sedikit info, manusia yang saking imannya kuatnya, ini dia sebentar, Islam dia sebentar kan. Nanti meninggal saat setelah perang Khaybar. Sa'ad bin Mu'ad ini tatkala meninggal, dalam hadis dikatakan kalau dia meninggal, arsy Allah itu bergetar tatkala dia meninggal. Segitu afdolnya ini sahabat, lu bayangin. Dan dia setelah dia menerima Islam, dia balik ke kabilahnya. Dia bilang, sampai dia ke kabilahnya, duduk dia, dipanggil kaumnya. Ya kaum, gimana pandangan kalian tentang aku? Dia tanya kan. Ya, sahabat-sahabatnya itu atau kaum-kaumnya bilang, kau adalah orang paling baik di antara kami. Kau yang paling kami percaya. Kau pimpinan kami. Kau semuanya. Oke, sekarang jangan ada orang yang jumpain aku, kata Sa'ad bin Mu'ad, kecuali masuk Islam. Jadi kalian Islam dulu kalau mau jumpa aku. Akhirnya semua kaum Bani Ashal masuk Islam. Masya Allah. Dan satu pelajaran penting yang gue raih dari kisah ini adalah gimana banyaknya pahala Mus'ab bin Umair ya. Masya Allah, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, kemudian menyebarkan, berdakwah ke Madinah. Ini gimana pahala mereka, Masya Allah ya, luar biasa pahala jariyah. Nah, akhirnya singkat cerita, banyaklah orang-orang Madinah mulai pada masuk Islam. Dan di tahun haji berikutnya, mereka berangkat haji cuy. Sekitar ada 70 sahabat masuk Islam dan mereka berangkat haji. Nah, orang-orang Madinah ini ada sekitar 500 orang Madinah berangkat haji tahun itu. Cuman yang 70 sahabat ini mereka masih belum terang-terangan banget gitu. Jadi berangkat haji, mereka pun nggak bilang-bilang kalau mereka udah muslim juga. Di antara mereka adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini pimpinannya para sahabat, cuman beliau belum masuk Islam. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah. Kalau suka dengar riwayat hadis kan, An Abdullah bin Jabir. Nah, ini bapaknya Abdullah bin Haram. Nah, diajak sama sahabat. Dia bilang, ya Abdullah, kau adalah pimpinan kami. Didakwahin, kami nggak mau kami terpisah sama kau. Ayo masuk Islam. Nah, masuk Islam lah Abdullah bin Haram di sini pada masa berangkat haji ini. Nah, disinilah 70 sahabat ini tadi mau jumpai Nabi Muhammad SAW untuk proses baiat Aqobah cuy. Nah, proses baiat Aqobah yang kedua ini, karena sahabat itu kan berkali-kali ya ngajak baiat Nabi yang pertama tahun sebelumnya. Akhirnya yang kedua ini, baiat Aqobah inilah yang besarnya ya, yang benar-benar mereka mau bawa Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Mereka cari Nabi Muhammad SAW, janjian, ketemuanlah para sahabat ini sama Nabi Muhammad SAW di satu tempat namanya Aqobah. Aqobah itu jalan di antara dua gunung. Kalau yang digambarkan oleh para ustadz itu sekarang itu Aqobah itu tempat orang-orang lempar jamroh al-ula, jamroh pertama. Jadi tempat orang-orang lempar jamroh itu, nah jalan itu dulu namanya Aqobah. Ya, kita gambarin aja dulu, nanti ya suatu saat kita bisa ke sana lihat sendiri ya kan. Nah, di situ jumpalah mereka malam-malam. Karena sebelumnya para sahabat ini nyari-nyari dulu mana yang namanya Nabi Muhammad. Kalau mereka belum pernah jumpa Nabi kan, mereka jumpanya sama Abbas bin Abdul Muthalib. Ditanya sama mereka ke orang-orang Mekah, yang mana namanya Muhammad?
kalau kalian jumpa Abbas, kalian tahu Abbas kan? Kalau kalian jumpa Abbas, nah yang duduk samping Abbas itulah Muhammad, kata orang-orang Mekah. Oke, ya udah. Akhirnya mereka atur jadwal, jatuh strategi kapan kita mau baiat, di mana jumpalah mereka malam-malam. Nah, diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana saat kala itu mereka sudah mulai ajak Nabi baiat. Ya Nabi, ayo kami berbaiat, kami bela engkau seperti kami jaga anak istri kami. Kami ajak engkau ke Madinah, hidup sama kami di sana gitu. Nah, yang nemani Nabi proses baiat ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi kan. Nah, Abbas ini belum masuk Islam cuy, tapi Abbas ini sayang kali sama Nabi. Dia jaga Nabi, dia lindungin Nabi gitu kan. Secinta itu dia sama Nabi. Nah, saat kala proses baiat ini, Abbas itu ada di situ dan dia bilang, opening Abbas, ini kalian Muhammad sama aku udah aman di sini, udah aku jaga. Ada keluarganya di sini walaupun beda agamanya, tapi keluarganya ini bantuin dia, jagain dia. Jangan sampai kalian bawa dia ke sana, ya. Nggak, kalian jaga dia baik-baik. Mending tinggalin dia di sini, kami yang jaga. Kami kuat, siap jagain dia. Wah, gue denger omongan Abbas ini merinding gitu cuy. Gimana nggak, Abbas ini benar-benar mati-matian belain Nabi cuy. Walaupun dia, ini ponakannya ini masih udah beda agama gitu kan. Nanti Abbas Islam belakangan, radhiyallahu taala anhu. Ini bilang Abbas gitu, udah kalau kalian main-main setengah-setengah belain dia, mending nggak usah kalian baiat, nggak usah kalian bawa dia. Masalahnya dia mau ikut kalian, kata Abbas. Nabi ini memang sudah menunjukkan gelagat dia mau pindah, mau ke Madinah. Karena memang Nabi itu udah jengah di Mekah. Dari gerak-gerik Nabi kan kelihatan, Nabi mau ke Thaif, mau cari tempat-tempat. Bahkan Nabi setiap ada orang haji, Nabi itu seakan-akan mengemis cuy. Nabi bilang, adakah kaum yang mau bawa aku untuk aku berdakwah ke tempat kalian? Kata Nabi. Insya Allah surga, kata Nabi. Ayo bawa aku ke tempat kalian. Itu yang Nabi lakukan ke kaum-kaum yang datang haji. Jadi tatkala ada kesempatan itu, ada perahu datang, maka Nabi nggak akan sia-siakan, ya kan? Nah, ini Abbas sudah ngelihat ini Muhammad mau ikut kalian. Jadi minta tolong aku sama kalian. Yang betul kalian jaga ponakanku ini. Aku udah mati-matian sini jagain dia, kata Abbas. Mulai tarik ulur. Ada satu sahabat lagi bilang, Nabi, kami belain kau Nabi. Kami jaga kau Nabi. Tapi kalau nanti kau udah menang, karena kami ini punya sekutu orang Yahudi, otomatis kami langgar sekutu kami ini. Kami musuhin dia. Intinya mereka akan langgar sekutu ini dengan Yahudi, benar-benar Islam secara utuh. Nah, kalau nanti kau udah menang, engkau menang Nabi, apakah engkau akan balik lagi ke Madinah? Engkau tinggalkan kami? Lihat jawaban Nabi. Kata Nabi, balid damu. Enggak, wahai sahabat, darahku, darah kalian. Aku dimakamkan di tempat kalian. Jadi kalau kita udah setia setelah baiat ini, janji benar-benar sehidup semati, aku akan mati di sana, aku akan dikuburkan di tempat kalian. Kalian itu saudaraku, antum minni wa ana minkum, kata Nabi. Kalian itu sudah bagian dariku dan aku bagian dari kalian. Wah, sahabat yang mendengar itu langsung, wah, ayo Nabi, udah baiat Nabi. Taruh tanganmu Nabi, kami baiat engkau. Ayo kita pergi ke Madinah. Akhirnya terjadi negosiasi, tarik ulur. Ada sahabat yang lain, di antaranya bahkan As'ad bin Zurarah juga bilang kan, dia memancing nih, kalian tahu baiat ini gimana, sakralnya gimana, luar biasa. Ini nggak sembarangan ini ya. Kalau kalian baiat Nabi, ya kalian berarti akan siap perang lawan orang hitam, orang merah, orang putih, semua. Kalian siap itu. Kalian akan perang lawan Arab. Kalian akan perang lawan semua orang di muka bumi. Siap kalian. Orang-orang Madinah cuy. Sahabat bilang, siap. Kami ini udah capek perang. Kami ini siap. Kami jago perang gitu. Jadi intinya mereka itu ngajak Nabi. Mereka mau benar-benar perdamaian antar saudara ya. Mereka nggak mau perang saudara lagi. Tapi kalau di luar dari situ mereka siap. Kalau demi membela Nabi, membela Islam, mereka pasang badan. Intinya karena mereka melihat ada harapan persatuan dengan adanya Nabi, dengan adanya Islam. Mereka melihat harapan persatuan saudara ini. Jadi makanya segitunya para sahabat, orang-orang Madinah pengen baiat Nabi. Ayo Nabi, ikut kami ke Madinah. Kita bangun di sana tempat, karena memang Nabi sudah mimpikan kan, nanti kita akan ke hijrah ke Madinah. Kita bangun tempat yang akan
meruntuhkan kota-kota gitu. Jadi dari Madinah inilah nanti Islam akan menyebar, Islam akan memakan kota lain, dalam artian kota yang tadinya tidak Islam akhirnya diperangi jadi Islam. Seperti itulah. Dari Madinah semuanya. Makanya nanti perang-perang itu bermula di Madinah, cuy. Nah, setelah baiat ini sebenarnya masih banyak lagi ucapan-ucapan sahabat yang kalian bisa cari sendiri, kisah para sahabat bagaimana mereka membujuk Nabi untuk ikut ke Madinah segera gitu kan. Cuman tatkala itu Nabi bilang insya Allah nanti akan kami hijrah gitu kata Nabi, tapi nggak sekarang. Para sahabat pulang dulu. Setelah mereka pulang haji, Nabi mulai perintahkan sahabat-sahabat yang di kota Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mulai dari mimpi itu tadi kan. Awalnya Nabi mimpi kalau kita akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kormanya. Nah, saat kala itu Nabi belum tahu pohon korma kan banyak, bukan cuma di Madinah. Dimimpiin terus hingga akhirnya turunlah wahyu untuk perintah hijrah ke Madinah. Dan kisah hijrah ini pun luar biasa, cuy. Wah, taruhan harta, benda, nyawa. Inilah para sahabat, mulai para hijrah nanti mereka, para sahabat yang di Mekah ini satu persatu hijrah. Dan nanti ada kisah Ummu Salamah juga, perjuangan beliau untuk hijrah luar biasa gitu kan. Nah, dari sinilah mulai setelah janji Baiatul Aqobah ini, mulailah prosesi hijrah yang gua akan ceritakan di video selanjutnya. Nah, kira-kira kalau lu hidup di zaman sahabat dan lu orang Madinah tatkala itu, akankah lu baiat Nabi Muhammad SAW, ajak Nabi ke Madinah dengan taruhan kalau lu sudah bersekutu dengan Nabi, lu akan memerangi dunia, lu akan perangi Arab semuanya. Siap nggak lu kayak gitu? Itulah imannya para sahabat, imannya orang-orang Madinah, sekuat itu cuy, luar biasa. Dan insya Allah next video kita mulai prosesi hijrah, gimana orang-orang Quraisy menghadang para sahabat yang hijrah ke Madinah ya. Dan mungkin video kali ini sampai sini. Untuk yang menyimak sampai akhir, gue ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Insyaallah kita jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe juga channel ini ya. Bantu channel ini tumbuh kembang ya guys ya. Oke, dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.